Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardianti, NPM 91986206014, Prodi PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4. Dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kelas, Bapak Abdul Wahid SPD MPD. Adapun yang ingin saya bahas mengenai materi manajemen kelas di SD, yaitu yang pertama, pengertian manajemen kelas. Yang kedua, tujuan manajemen kelas. Yang ketiga, prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Yang keempat, pendekatan dalam manajemen kelas. Yang kelima, keterampilan manajemen kelas. Dan yang terakhir, teknik pembinaan disiplin kelas. Pengertian manajemen kelas. Manajemen kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang kondusif dan mengendalikannya jika terjadi gangguan dalam pembelajaran, serta suatu usaha yang dilakukan oleh seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar tercapai kondisi yang optimal, sehingga siswa mendapatkan pembelajaran yang efektif dan efisien. Tujuan manajemen kelas: 1. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Yang keempat, membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individualnya. Pendekatan dalam manajemen kelas. Yang pertama, pendekatan kekuasaan. Ciri utama pada pendekatan ini adalah ketaatan pada aturan yang melekat pada pemilik kekuasaan. Guru mengontrol siswa dengan ancaman, sanksi, hukuman, dan bentuk disiplin yang ketat dan kaku. Yang kedua, pendekatan kebebasan. Manajemen kelas bukan membiarkan anak belajar dengan bebas tanpa batas, tetapi memberikan suasana yang kondusif. Belajar yang memungkinkan anak merasa merdeka, bebas, nyaman, penuh tantangan dan harapan dalam melakukan belajar. Pendekatan yang ketiga, yaitu pendekatan keseimbangan peran. Pendekatan ini dilakukan dengan memberikan seperangkat aturan yang disepakati guru dan murid. Isi aturan berkaitan dengan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan guru dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi di kelas, dan aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan murid selama belajar. Pendekatan yang keempat yaitu pendekatan pengajaran. Pendekatan ini menghendaki lahirnya peran guru untuk mencegah dan menghentikan tingkah laku anak didik yang kurang menguntungkan proses pembelajaran. Peran guru adalah merencanakan dan mengimplementasikan pengajaran yang baik. Keterampilan manajemen kelas. Secara umum, yang termasuk keterampilan manajemen dasar dalam praktik pembelajaran di kelas adalah keterampilan mengorganisir dan memonitor aktivitas kelas, keterampilan membentuk kelompok, keterampilan menetapkan aturan dan prosedur, dan keterampilan yang memberikan respon terhadap perilaku yang menyimpang. Pengajaran kelompok kecil dan perorangan merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap peserta didik dalam menjalani hubungan yang lebih akrab antara guru dengan peserta didik maupun antara peserta didik dengan peserta didik. Teknik pembinaan disiplin kelas. Ada 3 macam teknik yang sudah dikenal dalam pembinaan disiplin, yaitu teknik otoriter. Dalam teknik ini, disiplin ditegaskan secara lebih penerapan hukum dan pada anak bertujuan untuk memperkuat kepatuhan anak akan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Yang kedua, teknik permisif. Teknik permisif ini merupakan lawan dari teknik otoriter. Pada teknik ini, guru memberikan kebebasan kepada anak dalam mengembangkan perilakunya. Yang ketiga, teknik demokratis.
Penerapan teknik disiplin demokratis menekankan pada pemberian kesempatan pada anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Sebagai kesimpulan, manajemen kelas dapat mempengaruhi tingkat kualitas pembelajaran di kelas, karena manajemen kelas benar-benar akan mengelola suasana kelas menjadi sebaik mungkin, agar siswa menjadi nyaman dan senang selama mengikuti proses belajar mengajar. Oleh karena itu, kualitas belajar siswa seperti pencapaian hasil yang optimal dan kompetensi dasar yang diharapkan dapat tercapai dengan baik dan memuaskan. Prosedur pengelolaan kelas merupakan serangkaian langkah kegiatan pengelolaan kelas yang dilakukan agar tercipta kondisi kelas yang optimal, supaya proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.